tanah bengkok di desa itu banyak yang memang tidak difungsikan gitu. Iya, tidak difungsikan. Jadi ada inisiatif dari saya sendiri bahwa di desa itu bisa mengadakan atau menjadi lowongan pekerjaan yang ada di desa. Contohnya gitu, contohnya kita bisa berkolaborasi dari pihak pemerintahan kabupaten dengan desa itu ada yang namanya BUMDes. Oke. Nah, yang namanya BUMDes. Kelolalah misalkan si tanah bengkok itu dengan tanaman, peternakan atau kelola dengan yang memang berkelanjutan ekonominya gitu. Di tanah bengkok itu gitu, di desa sendiri padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun Anda menonton video tayangan ini. Hari ini kita spesial banget karena kedatangan seorang pemuda, usianya masih 22 tahun. Sebelumnya kita pernah wawancara juga dan tamu kita ini bilang siap nyalon dewan gitu. Usianya masih 22 tahun. Ada Arafli. Selamat sore Arafli. Selamat sore Kang. Sehat Arafli ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arafli mungkin bisa cerita sedikit dulu lah, kenalan mungkin ya sama pemirsa. Arafli itu sekarang apa? Rafli Zulfikar ya? Iya, Rafli Zulfikar. Sebutannya Rafli atau Zul? Biasa disebut Jul, bisa disebut Rafli sih. Oh, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Mungkin bisa kenalan dulu Arafli atau Azul. Sebenarnya sekarang itu sibuk di mana? Dan nanti mungkin kita akan masuk ke tadi. Iya. Soal beneran nggak siap maju jadi dewan tuh. Iya, gitu. siap. Perkenalkan saya Rafli Zulfikar dari fraksi PKB ya kalau mungkin di Udah ini ya? Iya, udah terdaftar di fraksi PKB. Dan juga sibuk sekarang yaitu adalah lagi sibuk pertama itu skripsi. Sibuk skripsi. Yang kedua sibuk ini apa namanya membangun desa, karena kan saya termasuk golongan di KIM. KIM itu singkatannya dari Kelompok Informasi Masyarakat. Nah, yang ketiga saya sibuk di alumni Pondok Pesantren Nurul Huda yang memang ingin membantu alumni dari Pondok Pesantren Nurul Huda yang waktu dulu saya mondokin untuk lebih maju dan lebih berbaur lah dengan masyarakat. Nurul Huda tuh Ciawi ya? Iya, Nurul Huda Ciawi Gebang ya. Memang besar dan asal juga asal dari Ciawi dan mondok juga di Ciawi gitu. mondok juga di Ciawi ya. Iya. Berarti mondok tuh dari kapan? Dari SMP? Kalau mondok itu pertama dari 2013 waktu pas masuk MTS. Masuk MTS. Iya, masuk MTS sampai masuk SMA. SMA di Mandua Kuningan sekarang. Mandua Iya, tuh Mandua di Ciawi. Oh iya, yang dekat. Iya, Mandua ya. Iya, Mandua. Dari Mandua Ciawi, waktu dulu tuh keluar dulu sebentar. Keluar dulu sebentar, terus masuk lagi pas masuk kuliah. Nah, pas masuk kuliah dari semester 1 sampai semester 4. Iya. Di Nurul Huda? Iya, di Nurul Huda. Dikarenakan waktu dulu ada memang dari keluarga, ada yang jatuh sakit, jadi harus bisa nggak bisa harus pulang dulu lah. Jadi emang deket banget sama dunia pesantren. Iya. Sekarang Sangat juga dekat. kuliah di Sekarang kuliah di Universitas Islam Al-Ihya Cigugur. Cigugur Iya. ya. Semester akhir. Sekarang semester akhir lagi sibuk-sibuknya skripsi. lagi sibuk-sibuk lagi. Oke, Arafli masuk ke tadi ya. Mm-mm. Waktu itu kan Arafli waktu kita wawancara tadi. Iya. Dan emang kita nggak wawancara video ya dulu ya. Arafli bilang tahun 2024 ini siap jadi dewan. Iya. Dan sekarang 2 tahun sebelumnya udah dipersiapkan. Itu bercanda nggak sih gitu? Iya, bisa dibilang bercanda, ada yang bilang bercanda, ini bercanda apa beneran sih? Iya, gitu. iya. Ada yang bilang, ya kalau misalkan ada yang tahu saya gitu, Ah. ada yang langsung, udah siap, langsung siap, harus siap gitu. Udah saatnya gitu kan, ada yang bilang gitu, ada yang bilang kalau nggak tahu saya, lu bercanda pasti, lu bercanda, lu ngehayal gitu kan.
Tapi kalau ditanyain kesiapan ya saya siap sampai walaupun masih 2 tahun udah siap 100%. Udah siap 100%. Cuman persyaratan mungkin baru 80% lah. Persyaratan administrasi dan Iya, lain-lain administrasi mungkin, dan lain-lain mungkin baru 80%-an. Iya. Cuman untuk kesiapan saya sendiri memang yang dimajukan oleh saya sendiri itu pertama keagamaan, yang kedua itu adalah politik yang memang harus bertransparan dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah kebudayaan. Iya, seperti itu. Sebelum kita masuk ke sana, Rafli. Berarti kan sekarang masih kuliah nih. Iya, masih kuliah. Dan dengar-dengar Rafli juga masih aktif di organisasi kampus, bener ya? Iya, benar. Dan di beberapa organisasi luar kampus. Iya, luar kampus. Di apa aja? Sorry. Yang pertama di BEM, saya sebagai sekjen 1. Masih sebagai sekjen 1 di Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu di apa yang sekarang presmanya itu adalah Adika. Presmanya Adika. Yang kedua itu di Pergunu, saya sebagai anggota gitu. Pergunu tuh guru NU ya? Iya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Guru Iya, itu termasuk banyaklah guru-guru saya yang di sana. Itu guru-guru agama, guru-guru ngaji itu banyak di sana di Pergunu, perkumpulan guru Nahdlatul Ulama gitu. Berarti emang secara keislaman lebih coraknya di NU. Nahdlatul Ulama. Iya, di Nahdlatul Ulama. Nah, tapi kan tadi masih aktif di banyak organisasi, terus sebenarnya apa sih yang jadi trigger gitu? Apa ya? Trigger itu semacam kenapa tiba-tiba pengen masuk ke politik praktis gitu. Iya. Walaupun tadi di kampus ya itu politik kampus Iya, juga kan politik sebenarnya. kampus, iya. Organisasi juga bagian dari pergerakan Politik. Iya, politik mau nggak mau disebut politik. Nah, tapi pengen ke ranah politik praktis, legislatif gitu. Kenapa itu sebenarnya? Itu karena kan di politik kampus ataupun di desa gitu ya, itu termasuk politik yang memang ranahnya seperti itu. Dan juga kenapa sih kok mau di legislatif gitu kan. Jadi intinya ingin menaungi bahwa saya pribadi itu ingin menaungi banyak masyarakat dan memang saya sukanya bersosial gitu. Pertama, yang kedua itu adalah saya dari notabene pondok pesantren yang diajarkan untuk bersosial dan memperbanyak silaturahmi untuk memaslahatkan masyarakat gitu. Memaslahatkan masyarakat itu gimana kita dipijak, gunanya untuk apa kita dipijak, di mana saja kita dipijak kan paribasanya gitu. Di mana saja kita dipijak, di mana saja kita Di situ langit dijunjung. iya, di situ langit dijunjung gitu. Berarti intinya sih ingin memberi manfaat lebih Ya, banyak ya. gitu. Emang yang sekarang kelihatannya dari legislatif yang sekarang lah misalkan, Iya. atau pemerintahan yang sekarang secara umumnya ya, Iya. masih ada kebermanfaatan yang kurang kerasa atau gimana sih sebenarnya? Kenapa jadi ini kayak aku harus masuk gitu? Iya, iya. Yang mungkin itu yang saya rasakan juga Oh, itu karena ya? iya, itu yang saya rasakan karena para anggota legislatif yang sekarang gitu. Yang sekarang kenapa kok saya bisa harus masuk ke legislatif? Kurang kurang ada tali persaudaraan antara kepemerintahan dan juga masyarakat. Tadi persaudaraan ya? Iya. Oke. Jadi tiba-tiba tahu-tahu saudara pas mau menyalonkan. Oke. Tapi hanya untuk mempererat gitu. Caranya gimana untuk antara pemerintah dan juga masyarakat saling tahu gitu. Jadi ada transparan antara masyarakat dan juga pemerintahan. Transparan dan itu harus diperbaikinya kalau masuk ke dalam. Iya, kalau masuk. Jadi kalau misalkan saya masuk kan jadi gini. Posisinya kalau misalkan saya tetap di masyarakat, kita hanya tahu omongan-omongan dari masyarakat. Gitu. Kita nggak tahu bahwa yang di atas itu kayak gimana gitu. Oh, jadi jalannya harus tahu kita ke sana, ke legislatif. Kita duduk di legislatif pengen tahu gitu. Pengen tahu apa aja di legislatif, kenapa kok bisa masyarakat membicarakan legislatif seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kenyataannya legislatif itu seperti apa gitu. Pengen tahu dan juga saya sebagai
menginginkan dan mencalonkan sebagai anggota dewan gitu, legislatif, ingin tidak ada antara kepemerintahan dan juga masyarakat itu jadi berbarengan gitu dia. Tidak ada sekat gitu. Iya, tidak ada sekat. Yang sekarang masih agak kelihatan kurang. Iya, kurang berbau blend gitu. ya. Iya. Tapi emang dengan usia masih 22 ya? Iya, masih 22. Cukup yakin nggak sih, maksudnya dengan usia yang relatif muda ya? Iya. Bukan bermaksud untuk merendahkan usia, tapi ngebangun trust masyarakat atau misalkan kepercayaan publik, Iya. atau mungkin percaya diri untuk bersaing dengan yang lebih tua dong, Iya, pasti iya, kan? iya, iya. Satu, apalagi dapil 3 kan lumayan. Iya, dapil 3, biasanya ya lumayan. lumayan Disebutnya banyak lumayan lah gitu. Lumayan banget gitu. Ada kepercayaan diri dan modal kepercayaan masyarakat yang lumayan nggak Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalkan kita bilang kepercaya diri ke dalam diri pribadi, saya itu percaya diri gitu. Percaya diri karena ada usungan, maksudnya ada usungan itu ada dorongan gitu. Ada dorongan dari banyak masyarakat yang memang saya pernah berbicara tentang politik gitu. Saya pernah berbicara tentang politik di orang lain gitu. Pernah ada banyak yang bilang besok-besok kamu jadi anggota dewan, besok-besok kamu jadi anggota dewan gitu. Jadi memang itu pertama dari usungan dari masyarakat banyak dan juga memang dari keluarga gitu. Itu udah ada ini apa namanya? Udah ada dukungan lah di ibaratnya gitu. Baru aja mau masuk ke situ. Berarti keluarga udah open ya? Iya, udah open. Keluarga-keluarga terdekat Iya. sama mungkin guru-guru juga Iya, udah mungkin. merestui. Iya, udah merestui. Itu termasuk kalau misalkan guru ada kan kalau misalkan terah pesantren itu gimana ya? Samina wa atau anak. Iya, kalau misalkan terah pesantren itu kalau ada guru yang satu enggak ngizinin, ya udah saya enggak bakalan jadi gitu. Oke. Atau guru orang-orang yang saya anggap itu guru, kalau misalkan enggak ngizinin, kamu jangan dulu atau kamu jangan masuk ke dunia politik gitu. Akan tetapi ini didukung malah malah kamu harus di dunia politik kalau misalkan visi misi kamu seperti itu gitu. Memang ada mungkin jalur-jalur yang cuman bisa selesai dengan politik. Iya. Atau bahkan semua hal juga berkaitan dengan politik. Iya. Karena seorang politik itu ya ada, menurut saya resikonya ada 2. Kalau nggak jelek ya bagus. Iya. Kalau nggak jelek ya bagus. Bagus, oke. Kalau nggak bagus ya jelek. Ya kalau yang bagus ya jelek. Soalnya kenapa kalau misalkan jadi anggota legislatif, kalau bisa mensuarakan masyarakat yang memang benar-benar gitu. Yang pertama itu ada jalannya. Jalan yang pertama kalau misalkan kita tidak bermanfaat oleh masyarakat, bila tidak dimanfaatkan oleh masyarakat atau bermanfaat oleh masyarakat, lah kita menjadi tidak baik gitu. Tidak baik atau bisa disebut jelek. Nanti ke pemerintahan jelek semua. Gitu. Anggota legislatif jelek semua. Nanti jadinya nggak kepilih lagi ya? Iya. Jadi anggota legislatif jelek semua karena ada satu orang legislatif yang jelek. Gitu. Kalau misalkan ada orang legislatif yang bagus, satu aja yang bagus. Atau yang bisa bersosialisasi bermasyarakat dengan pekat gitu, bermasyarakat dekat banget dengan masyarakat, itu bisa dianggap bagus orang-orang legislatif gitu. Karena ada satu pengaruh. Karena masyarakat itu perlunya bukan hanya pertama omongan. Masyarakat itu hanya perlu bukti dan bukti gitu. Bukan hanya ingin membuktikan sebelum jadi gitu. Kadang-kadang anggota legislatif itu membuktikan sebelum jadi, maksudnya membuktikan sebelum jadi itu berkampanye dengan ininya iya. Oh gitu ya? Iya. Dan itu kalau Kang Raffi termasuk yang ingin seperti itu atau Tidak. enggak ya? Enggak. Iya.
Jadi saya ingin menghilangkan gitu ya, ingin menghilangkan budaya pemerintahan seperti itu. Karena apa? Nanti akan berkepanjangan yang buruk gitu. Kalau misalkan saya gitu kan, misalkan saya ingin menghilangkan budaya-budaya buruk di pemerintahan gitu, atau ada omongan-omongan di masyarakat yang memang pemerintahan itu menganggap buruk semua, padahal kan enggak gitu. Makanya nanti mungkin kampanyenya juga caranya beda sama yang lain mungkin ya. Enggak DP Pasti. dulu gitu ya. Enggak DP dulu. Karena udah yang DP dulu pada lupa gitu. Pada lupa waktu udah di sana, ini pada kemana kan gitu. Oke. Paham. Iya. Nah, tapi gini, anggaplah misalkan nanti mulus gitu ya. Walaupun pasti sebenarnya kan susah ya. Iya. Kalau resiko udah dipertimbangkan kan. Maksudnya Iya, resiko pasti. terburuk pasti udah dipertimbangkan. Pasti. Nah, tapi ini resiko terbaiknya gitu kan. Ternyata melenggang, mulus dari PKB udah daftarnya. Iya, dari daftar dari PKB. PKB mungkin bersaing di PKB-nya juga udah oke. Ya. Kalau legislatif kan gitu ya. Ada Iya. persaingan antar calon sesama partai. Iya. Terus nanti Ada di dalam ya, partai. ada di luar partai juga gitu. Iya. Nah, taruhlah itu semua bisa dilewati dengan baik gitu. Terus masuk sebagai legislator muda. Apa yang pengen diusung pertama kali tuh? Mungkin dari segi program real apa gitu, atau mungkin dari bayi permasalahan apa yang ingin dibereskan gitu. Yang pertama itu adalah pembuktian kepada masyarakat. Nah, itu pembuktian terhadap masyarakat itu yang pertama, kita bisa bersosialisasi terhadap masyarakat apa yang diinginkan oleh masyarakat. Gitu kan, apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan catatan anggaran yang sudah disediakan kan, gitu. Dengan anggaran yang sudah disediakan. Itu pembuktian, itu langkah yang pertama karena rakyat itu membutuhkan hanya bukti. Gitu. Bukti visi misi atau bukti kampanye yang kita lontarkan sebelum naik jadi anggota legislatif gitu. Jadi visi misi yang saya bawa kepada masyarakat yaitu yang pertama kan tadi ada transparan antara kepemerintahan dan juga masyarakat. Yang potong dulu sebentar. Nah, transparansi itu berarti realnya gimana gitu? Maksudnya apakah yang sekarang kurang transparan sehingga banyak dorongan dari masyarakat Iya. untuk transparan, atau transparansi segi apa nih? Iya, misalkan saya kan orangnya suka bersosial ya kan. Oke. Masyarakat berbicaranya hanya tentang keburukan, tentang kepemerintahan, gitu. Sedangkan kepemerintahan kan nggak semuanya buruk, Iya. nggak semuanya buruk. Nah makanya tadi juga disebutkan hanya ada satu aja kepemerintahan yang memang baik, atau bersosialisasinya manjang dan juga pembuktiannya nyata. Nah itu bisa berpengaruh terhadap masyarakat banyak bahwa anggota legislatif, wah udah bagus nih Kabupaten Kuningan. Oh ini buktinya anggota legislatif. Berarti bukan literlek transparan APBD misalkan, bukan ya? Atau itu juga termasuk? Itu juga termasuk. Itu juga Karena termasuk. masyarakat itu harus tahu. Kalau yang sekarang kan nggak tahu ya. Iya, gitu. Susah emang Iya, ya juga susah ya. emang. Oke, terus tadi itu visi misi yang pertama ya, soal Iya. transparansi. Terus selanjutnya Selanjutnya soal transfer dan keagamaan. ke agama ya. Nah, karena keagamaan di Kabupaten Kuningan itu agamanya gitu kan banyak ya. Ada Kristen, ada Islam, ada berbagai agama yang memang agama itu menjadi apa namanya? Menjadi pusat yang penting gitu. Pusat yang penting. Jadi contohnya di agama Islam. Di agama Islam, di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah banyak yang memang sudah masuk atau sudah terpengaruh terhadap orang-orang yang memang bukan ajaran Islam tapi mengatasnamakan Islam. Kayak gimana tuh? Contohnya kita ada kebencian sesama umat, kebencian sesama sesama orang-orang Islam, akan tetapi gara-gara beda latar belakang gitu jadi permusuhan. Anggapan orang ini sesat gitu. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat. Makanya dari sana itu
harus ada, menurut saya ya, harus ada catatan penting antara ini pondok pesantren dari mana, ini madrasah dari mana, itu harus ada catatan penting gitu. Apa semacam nasab keilmuan? Iya, atau, gitu ya? semacam nasab keilmuannya. Ini ilmunya dari mana? Ini dulunya kiainya pesantrennya di mana gitu. Oh, itu penting ya? Itu penting banget karena orang-orang zaman sekarang memang banyak orang-orang yang nggak mau gitu, nggak mau masuk ke ranah Islam yang rahmatan lil alamin. Gitu. Kalau belajar dari Google gimana? Iya. Nah, makanya banyak yang belajar dari Google, dari YouTube Kan gitu. Syekh Al-Yutubiah. Iya, Nggak boleh itu ya? Iya. Banyak guru-guru dari Syekh Al-Yutubiah itu banyak. Oke. Gitu. Transparansi, keagamaan. Keagamaan Terus dan juga kebudayaan. budayaan. Iya, kebudayaan. Kayak gimana tuh? Karena budaya di Indonesia, karena budaya di Kabupaten Kuningan itu budaya yang sangat memang harus mempunyai ciri yang lebih unggul gitu. Maksudnya ciri yang lebih unggul itu budaya Kuningan oleh anak muda Kabupaten Kuningannya juga terkadang nggak tahu gitu. Apa sih budaya Kuningan gitu. Apa? Ya, Sekarang sebenarnya banyak budaya Banyak Kuningan. Iya, banyak. Salah satunya budaya Kuningan itu ada calung. Itu calung termasuk dari Kabupaten Kuningan. Kalau misalkan kita lihat dari sejarahnya. Dan masih banyak lagi alat-alat musik atau kebudayaan-kebudayaan Kabupaten Kuningan yang memang kita harus tonjolkan. Karena kesenian itu bisa menyatukan semuanya gitu. Semuanya yang memang suka gitu, suka seni itu bisa bisa bersosialisasi di sana gitu. Dan Yang suka seni. menurut Arafli berarti sekarang itu generasi baru berarti Iya, ya? generasi Bahkan baru. kalau generasi lama banyak yang udah terikat dengan kesenian. Iya. Keseniannya. Iya. Berarti menurut Arafli generasi baru ini sekarang ke kesenian agak menjarak. Agak menjarak, iya. Atau tergeser sama kesenian orang atau gimana? Iya, sebenarnya? termasuk tergeser sama kesenian-kesenian orang. Sedangkan kesenian kabupaten sendiri itu mempunyai kesenian-kesenian yang lebih unggul gitu kan. Jadi kesenian di orang lain mungkin menurut mereka lebih bagus atau lebih minat. Padahal kalau kita misalkan lihat di kesenian Kabupaten Kuningan itu lebih bagus. Jadi itu yang memang yang akan dibawakan gitu. Bahwa kesenian Kabupaten Kuningan itu bagus dan baik. Apa nantinya ini mau ibarat ya tadi kan kita coba pakai imajinasi, ibaratnya udah masuk ke sana. Ya. Promosi budaya berarti ya. Iya, promosi budaya. Itu emang mau gimana gitu. Maksudnya kalau tadi saya kan bisa agak nangkep ya. Transparansi salah satunya ya dengan terus datang ke masyarakat, Iya. terus juga dengan keterbukaan Terhadap masyarakat. dan tadi sempat APBD juga Iya. kan bahwa ini harus dibuka ke publik Iya. misalkan ya. Desa aja dibuka gitu ya. Iya. Dipasang kan ya. Iya, dipasang. Itu. Terus yang keagamaan saya agak paham dengan tadi apa namanya semacam pendataan, inventarisir Tempat mungkin ya. pendataan, ya. Nah, cuma kebudayaan ini gimana gitu? Karena kan apalagi generasi baru kita kan manusia gadget ya. Iya, manusia gadget. Ya. Gadget. Manusia gadget, manusia laptop, manusia apalah, internet digital. Kayaknya di digital kesenian tuh kalah jauh gitu. Iya. Kayaknya lebih populer K-pop, Iya. Korean. Nah, makanya kalau misalkan masuk dewan, apa yang formulasi apa gitu soal kebudayaan tuh yang pengen dibawa? Yang pengen dibawa itu kesenian alat musik, itu yang pertama, dan juga seni tari. Itu yang akan dibawa oleh diri saya pribadi dan mengunggulkan sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Kuningan. Gitu, sanggar-sanggar kesenian yang di Kabupaten Kuningan menurut saya udah pada bagus. Cuman kurang perhatian dari pihak kepemerintahan gitu. Perhatiannya tuh mau dibentuk semacam teater bulanan atau gimana gitu nanti? Ya, mungkin ada kan di Kabupaten Kuningan, apalagi di Sunda ya. Ya. Di Sunda itu banyak acara-acara ya, misalkan Serentahun lah. Bisa juga dipakai tahun baru. Nah, sekarang zaman sekarang kalau misalkan ada tahun baruan, ada ujuban, itu kebanyakan yang tidak sinkron antara acara dan juga acara yang diadakannya gitu. Maksudnya tidak sinkron, misalkan Agustusan ada band gitu kan. Ada band. Oh, itu nggak sinkron ya? Menurut saya agak kurang sinkron. Karena apa? Kenapa sih kalau kita yang menonjolkan
ciri khas kita sendiri untuk dikepublikan. Kan media itu luas ya. Iya, iya. Media itu luas. Kenapa sih kok nggak ke publikan gitu? Makanya dari itu saya pribadi menginginkan bahwa kesenian Sunda juga atau kesenian Kabupaten Kuningan juga bisa seperti itu. Bisa antara kolaborasi lah atau apalah gitu. Bisa dikolaborasikan dengan kesenian-kesenian yang zaman sekarang. Itu bisa gitu. Oke, berarti tadi transparansi, keagamaan, Dan juga budayaan. kebudayaan Ada ya. lagi atau ada kalau program-program pemerintah sekarang nih misalkan Iya. kita nyoba berlatih jadi dewan ya. Kalau dewan itu kan sebenarnya kan oposisinya pemerintah, Iya. oposisi dalam tanda kutip ya, Iya. controlling lah gitu. Kira-kira kalau dengan kondisi yang sekarang nih, kalau Mas Rapi dewan ya, apa yang paling mau disorot gitu? Terutama setelah kita COVID ya, dan ekonomi mulai Iya. anjlok mungkin. Iya. Apa yang paling latihan jadi dewan nih? Iya. Jadi gini, banyak di desa-desa yang lain, saya yang perhatikan, yang saya tahu, tanah bengkok di desa itu banyak yang memang tidak dipungsikan gitu. dipungsikan. Iya, tidak dipungsikan. Jadi ada inisiatif dari saya sendiri bahwa di desa itu bisa mengadakan atau menjadi lowongan pekerjaan yang ada di desa. Contohnya kita bisa berkolaborasi dari pihak pemerintahan kabupaten dengan desa itu ada yang namanya BUMDes. Oke. Nah, Oke. ada yang namanya BUMDes. Kelolalah misalkan si tanah bengkok itu dengan tanaman, peternakan, atau kelola dengan yang memang berkelanjutan ekonominya gitu. Di tanah bengkok itu gitu, di desa sendiri padahal. Dan itu perlu dorongan dari kabupaten. Ya, itu perlu banget dari dorongan dari kabupaten gitu. Dan itu bisa ngurangi ini ya mungkin pengangguran kita yang tinggi ya. Iya, kan pengangguran kita yang tinggi itu pengangguran di Kabupaten Kuningan itu tinggi. Iya, tinggi dan kemiskinan ekstrim mungkin ya. Nah, berkurang iya. ya. Sangat tinggi itu. Tapi kalau dengan bansos misalkan itu sama pentingnya atau sebenarnya bansos tuh bisa nggak usah gitu, yang penting itu jalan atau gimana? Atau sama pentingnya mungkin? Ya menurut saya kalau misalkan dana sosial atau bansos seperti itu, yang penting saya setuju dengan bansos adanya bansos. Setuju. Karena apa? Bisa membantu masyarakat kecil. Akan tetapi saya yang tidak sukanya atau yang tidak setujunya suka memanipulasi data. Misalkan si orang ini yang yang harus menang, akan tetapi si orang ini tuh udah meninggal. Nah, secara tidak langsung dialihkan. Nah, dari sana kita lihat bahwa orang yang meninggal itu kan mempunyai anak atau yang masih mempunyai orang tua gitu. Otomatis kita dialihkan kepada orang-orang yang bersangkutan sama orang yang meninggal. Gitu. Harusnya. Iya, kalau masalah di Sunda itu ada paribahasa sasadu papalaku. Gitu. Harus ada emang omong-omongannya. Gitu. Dan juga ada yang waktu dulu itu ada pendataan yang masih sekolah itu ini dapat dana sosial kan, yang sekolah-sekolah. Nah di sini saya juga cukup setuju gitu. Akan tetapi, nah itu harus real dengan data dan juga memang data yang sudah meninggal harus dialihkan kepada orang yang bersangkutan dengan orang yang meninggal tersebut. Gitu. Satu lagi mungkin? Iya. Ada lagi nggak? Ini gini ya, kita imajinasikan udah jadi dewan. Iya. Dan keadaan kondisi Kuningan kayak sekarang mungkin. Tadi kan dari soal ekonomi kayak gitu. Iya. Dari hal lain mungkin kesehatan atau sarana prasarana atau misalkan pendidikan dan lain, ada lagi nggak yang harusnya diucapin sama dewan ke pemerintah sebagai kontrol kan? Iya. Sebagai kontrol itu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Seakan-akan masyarakat hanya tahu keburukan di kabupaten gitu. Itu PR pemerintah ya berarti kurang ini ya. Iya, gitu. Makanya seperti itu. Oke. Kalau di sana di Ciawi
sarana prasarana mah aman ya. Orang-orang nggak terlalu Aman, orang-orang jalan nggak terlalu- bagus mulus iya, gitu ya. Alhamdulillah. Bagus ya? Bagus, enak, bagus. Berarti kebutuhannya lebih ke yang tadi ya, yang Iya, yang tadi ekonomi itu ya. Iya, ekonomi dan pembuktian terhadap masyarakat luas. Gitu. Siap. Oke, Kang Ralfi, pertemuan pertama ini mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya. Iya. Ini kan baru kenalan nih. Iya, siap. Mungkin ke depan kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut, Iya. bisa lebih tajam. Ada pesan kan nih buat para pemirsa dari Kang Ralfi sebagai mahasiswa juga, berarti kan sebagai aktif di organisasi juga dan sebagai calon. Iya. Apa yang pengen didagangin? Jadi gini, untuk masyarakat luas Kabupaten Kuningan jangan lupa welas, asih dan juga penyayang. Welas, asihan dan juga penyayang. Intinya jadi nggak jadi, ini saya sendiri, jadi nggak jadi, tetap harus menjadi manfaat bagi orang lain, mungkin seperti itu. Tapi misalkan kalau saya jadi manfaatnya itu lebih besar karena saya mempunyai anggaran dari pemerintahan. Gitu. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu aja. Oke, siap. Kang Ralfi terima kasih. Jadi kayak gitu ya pemirsa. Jadi gak jadi, yang penting bermanfaat. Iya. Tapi lebih besar manfaatnya kalau misalkan saya jadi. emang bisa aja. Udah mirip politisi beneran ini. Udah mateng gitu. Iya. Oke, Kang Ralfi terima kasih. Iya. Sekali lagi sehat selalu. Mudah-mudahan yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di posisi yang Lebih greget gitu. Nah, Iya, gitu. siap. Dan pembahasannya begitu. Pemirsa, kita tutup podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.